Abi, aku Dika, Aku David. Aku Nabila, aku Asya, aku Alexis, aku Nimas, aku Almaira, Aku Laudi. Aku Zaki. Aku Angga. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi sampah yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan 69,9 juta ton sampah. Komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 41,60% dan sampah plastik sebesar 18,71%. Menurut data, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Mengapa jumlah produksi sampah di Indonesia terus meningkat? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti A. Pertumbuhan penduduk. Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281.000 jiwa. Dengan populasi yang terus meningkat, jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin bertambah. B. Perubahan gaya hidup. Pada era digital saat ini, masyarakat lebih mengandalkan produk dengan kemasan sekali pakai daripada menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, sehingga dapat menyebabkan penumpukan sampah. C. Kurangnya kesadaran lingkungan. Banyak penduduk Indonesia yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran tanah dan air. Sampah yang menumpuk dapat mencemari tanah dan sumber air, mengganggu ekosistem dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua ada banjir. Sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan banjir, terutama di daerah perkotaan. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk menjadi sarang penyakit, meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Begitu juga dengan tingkat universitas. Salah satunya adalah Universitas Airlangga yang masih memiliki masalah tentang pengelolaan sampah. Universitas Airlangga sebagai institusi pendidikan dengan populasi mahasiswa dan staf yang besar menghasilkan volume sampah yang signifikan setiap harinya. Meskipun memiliki banyak tempat sampah dan sudah diorganisir dengan baik, sampah masih tetap saja terlihat di sekitar lingkungan kampus, di mana belum semua mahasiswanya memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terkait sampah dan lingkungan. Akibatnya, sampah terus timbul berserakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengganggu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Universitas Airlangga membuat rumah kompos untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos sebagai solusi yang dapat diterapkan. Pupuk kompos adalah hasil penguraian bahan organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat pupuk kompos sendiri selain mengurangi jumlah sampah, juga dapat meningkatkan kualitas tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Sebelumnya kami ingin melaksanakan tugas mewawancarai Bapak. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Ilham. Masuki wawancaranya. Apa sih Bapak yang dimaksud untuk pupuk kompos terlebih dahulu? Pupuk kompos itu adalah sebenarnya pada dasarnya semua makhluk hidup, entah itu tumbuhan, entah hewan, itu kalau udah diuraikan ya menjadi pupuk kompos itu sendiri gitu sih. Jadi pupuk kompos itu adalah semua uraian dari bahan organik. Bahan organik. Itu. Hanya bahan organik ya Bapak? Iya. Nah, kemudian kan di sini ada rumah kompos, berarti pembuatan kompos di universitas ini. Mungkin latar belakang membuatnya rumah kompos di UNER itu gimana sih Bapak? Sebenarnya latar belakang dibuatnya awal tuh saya nggak tahu Mas ya, kenapa? Karena udah ada rumah kompos ini dulu baru saya kerja di UNER di 2021 kayak gitu. Tapi kenapa dipertahankan sampai sekarang? Itu karena UNER ini sedang ikut rankingan masalah SDG, dan emang masalah SDG ini sedang digenjar-genjarkan di banyak instansi, bukan hanya di pendidikan juga. Maka dari itu salah satu penilaian yang bersangkutan dengan masalah sustainable development itu berkaitan dengan manajemen sampah dari suatu universitas. Bagaimana universitas itu mengelola sampah, terus sampahnya setelah dikelola menjadi apa yang lalu sampah yang keluar berapa dan lain sebagainya. Jadi UNER nih ingin mandiri dengan sampah yang dihasilkan. Jadi pembuatan kompos sendiri, alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja ya Pak? Oke. Kalau yang disebut alat itu kita cuma mesin cacah sama sekop untuk membalik. Kalau bahan itu 80% dari sampah taman, 20% dari sisa makanan. Karena sisa makanan ini itu yang membantu untuk bakteri pengurai. Itu. Karena meskipun kita pakai E4 itu nantinya sama makanan ini itu perlu. Proses pembuatan pupuk kompos. Langkah pertama adalah pengumpulan bahan. Kumpulkan sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun kering. Langkah kedua,
adalah penyimpanan. Simpan bahan-bahan tersebut dalam wadah komposter yang berventilasi baik. Langkah ketiga, pengadukan. Skala berkala, aduk bahan-bahan tersebut untuk mempercepat proses penguraian. Lalu adalah langkah penyiraman. Pastikan bahan tetap lembab, tetapi tidak terlalu basah. Dan langkah terakhir adalah pematangan. Setelah beberapa minggu, kompos siap digunakan sebagai pupuk. Masyarakat memiliki peran yang penting untuk pengolahan sampah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama edukasi. Kita bisa memberikan edukasi kepada diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya pengolahan sampah dan cara pembuatan pupuk kompos. Yang kedua ada komunitas. Kita bisa bergabung dengan komunitas peduli lingkungan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Kemudian ada inisiatif diri. Kita bisa mengadakan program pengumpulan sampah organik di lingkungan sekitar lalu disetorkan ke rumah kompos atau sejenisnya. Nah, selain dari kita, pemerintah dan lembaga terkait memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah atau mengatasi dalam masalah sampah. Nah, langkah-langkah atau kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menanggulangi masalah sampah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan regulasi yang ketat terhadap penggunaan sampah plastik sekali pakai. Yang kedua, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan edukasi mengenai pentingnya pupuk kompos. Nah, yang ketiga adalah pemberian program intensif bagi masyarakat yang aktif dalam keikutsertaan pembuatan pupuk kompos. Dengan mengelola sampah secara efektif dan memanfaatkan sampah organik untuk membuat kompos, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Yuk semuanya berkontribusi untuk mengurangi dan mengelola sampah. Dengan langkah kecil ini, kita dapat membuat perubahan besar untuk lingkungan kita semua.